ngumpulin bukti sekuat dan sejelas itu buktinya, tetapi emang gue nggak melihat dengan mata kepala gue mereka melakukan. Dan menurut lawyer gue, which is bener banget nih sama katanya Bang Hotman nih, lu nggak akan bisa mbak menuntut di pengadilan dengan bilang oh dia udah ngelakuin ini selengki itu sama si tuh cewek, biarpun mereka udah ngaku lu udah lihat bill hotel, tapi kan nggak ada yang melihat melakukan. Gue bilang pernah ngelihat melakukannya? Enggak sih, gue bilang gitu. Tapi kan maksudnya di kamar ya, kan di kamar bisa aja orang mau meeting private atau mungkin ada orang lain di situ, bukan cuma berduaan doang. Wah, gue bilang repot dong. Iya repot. Lu mau cerai cepet apa enggak? Enggak, gue mau secepatnya gue mau cerai. Gue bilang gue nggak mau lama-lama. Gue bilang gitu kan. Akhirnya betul Bang Hotman bilang bercerai karena udah prinsip yang berbeda. Jadi kita nggak bisa lanjut lagi. Dan ternyata cukup dengan itu 2 minggu gue cerai. Plus bayar ya, Bo. Belum juga bayarnya emang. Karena gue udah kalau namanya gue udah enak. Gue udah 4 sama lu udah kelar. Nah ini si Paula dibilang dia punya pil, pria idaman lain. Punya pil. Itu emang udah pernah mergokin. Lagi tunggu laki gue lu. Taruh. Lagi ngelakuin. Enggak juga kan? Ya. Yeah. Terus yang gua tapi gini loh guys ya. Oke. Bebas ya, kita ngebahas bebas ya, Say. Kita bahasnya bebas ya. Hargai pendapat masing-masing. Aku hargai pendapat kamu hargai pendapat aku juga. Apa? Kakak udah cerai dengan yang terakhir? Enak aja lo main ini cerai kan? Gue main ini udah 10 tahun ini, mau 10 tahun ya, insya Allah ya. Katanya Bakti punya bukti atau apalah mah punya bukti sama belum nggak ada bukti dari Kepala Mata sendiri nggak ada. Nah itu Bulbul aku akhirnya kenapa harus cerita nggak ada yang kabul yang lagi cerita kasih waktu itu yang sebelum dengan yang ini. Iya sebelum dengan yang ini 2005 20 tahun yang lalu cuy. Oke gini loh ya kalau gue lihat ya ada benernya ada nggak benernya juga si Paula. Ini kasihan pelajarannya buat kita kaum hawa ya, kaum cewek-cewek ciwi-ciwi. Pertama, jangan ada teman curhat cowok. Jangan pernah ada teman curhat cowok, jangan. Karena ya kayak gini nih, ini pelajarannya. Jadi di luar dari Baim siapa yang salah antara Baim sama Paula, kita ambil pelajarannya aja, oke? Pokoknya jangan ada teman curhat lawan jenis. Itu bisa dijadiin alasan, bener gak lo? Apalagi kita curhatnya udah dalam satu ruangan berduaan doang. Akhirnya apa? Orang netting, negative thinking. Apa? Mbak Giling gak bisa sayang, ntar aja. Gitu. Iya gak apa-apa sayang. It's okay kan kamu nggak ngeh tadi kan aku lagi ngomongin apa. Jadi seperti itu kita ambil pelajarannya dari kasusnya Baim Wong dan Paula. Jangan ada teman curhat cowok, itu pertama. Kedua, kita sebagai perempuan mandiri apapun deh. Ya ini juga ya. Kenapa gue sama suami gue yang sekarang nggak mau bisnisnya bareng? Tahu nggak? Bisnis bareng itu bagus banget kalau pernikahannya sehat. Bisnis bareng pasangan itu bagus kalau pernikahannya sehat. Kalau punya dua-duanya punya sense of belongings kuat. Itu oke, kalian pasangan bisnis bareng. Tapi pelajaran dari suami gue yang pertama, gue udah deh gak usah diomongin lah ya. Udah 20 tahun yang lalu ngapain. How to put it. Dari pengalaman gue pribadi, untuk berbisnis bareng sama pasangan, sangat-sangat sulit
dan sangat-sangat sensitif apabila it comes to money. Kalau duitnya cuma sedikit-sedikit gak apa-apa, tapi begitu duitnya banyak ngocor, cerong. Udah gitu tadi sense of belongingsnya gak ada. Gue merasa lebih dari elu, dan gue maunya yang ngatur elu. Elu bukan apa-apa tanpa gue. Aduh itu say. Ada perasaan sedikit aja, gue merasa kayaknya gue deh yang lebih oke dari elu. Itu kelar. Makanya mungkin Paula nggak ngeh ya. Udah ada tanda-tanda tapi nggak ngeh. Dan karena mereka juga sukses sekali membuat usaha bareng ini dan juga bisa menikmati kehidupan yang sangat nyaman dari situ, pemasukan yang oke banget, terlena gitu kan. Akhirnya kejadian dan lihat bisnis yang bareng itu, yang tadi Mamski bilang, kalau pasangannya strong emotionally, terus juga secara komitmennya bagus, dan tadi sense of belongingsnya, jadi gak cuma ngerasa sebagai oh gue suami lu harus ikut gue gitu, enggak, tapi kayak partnership itu oke. Tapi kalau nggak ada itu, salah satu aja nggak ada respect atau nggak ada seperti kita tuh berpartner gitu ya, yang equal, terus saling terbuka dan bisa menghargai. Wah udah kelar say. Nah oleh karena itu Mamsi dengan suami yang sekarang terpisah bisnisnya, tapi saling support. Dia bisa support aku dengan karir aku dan mengizinkan aku untuk syuting, masih boleh kalau ada job syuting, tapi jangan terlalu jauh di luar kota yang berbulan-bulan gak ketemu, atau kayak zaman gue masih jomblo ya, masih single, which is itu bagus juga. Suami aku punya batasan, jadi boleh pilih studio yang di Jakarta gitu ya, masih, atau di Bogor, masih deket lah, masih bisa kita tektokan. Kalau di luar kota kan susah ya komunikasinya. Terus kita juga udah nikah dan aku punya tanggung jawab juga di rumah. Begitu juga dengan bisnis suami. Aku support apa yang bisa aku contribute. Tapi gak sama-sama. Bisnis yang totally berbeda. Alhamdulillah jadi lebih sehat sih guys. Karena gue ketemu sama suami ngomongin bisnis gue yang different banget gitu ya. Dia juga ketemu sama suami aku bisa ngomongin bisnis dia juga yang totally different gitu loh. Itu udah gitu kita punya sistem uang lo uang gue, uang lo, itu di rumah tangga gue. Yes, biar ada topik jadi seru. That's right, bener banget. Karena aku udah pengalaman sama yang pertama, hancur sehancur-hancurnya. Dan hampir mirip nih sama si Baim. Tadinya gue udah hampir gak dapet apa-apa, padahal keringet gue udah sampai kering. Kerja dari nol, bayangin dia orang luar ya, dia orang Inggris kan. Betapa gue harus pokoknya udah gak tahu lagi, udah terlalu banyak yang gue korbankan gitu ya untuk bisa membuat kerajaan bisnis buat dia gitu. Dimana gue juga menikmati saat itu. Tetapi begitu datang orang ketiga, oh my god, gue nyaris kehilangan semua. Itu kalau gue nyampe kehilangan semua bisa gila gue. Tapi untung syukur alhamdulillah Allah masih sayang. Dan gue juga gak bego-bego amat. Jadi gontok-gontokannya gila-gilaan sih di pengadilan tuh. Gue selesaiin sebelum masuk pengadilan, gue selesaiin harta gono gininya. Jadi masuk pengadilan tuh udah beres semua. Tapi tadinya hampir loh guys, udah deh. Untuk kita yang lagi jatuh cinta, lagi mau nikah, tetap ya pakai ini ya, namanya bisnis. Udah urusannya duit, tetap pakai ini. Gue sama suami, kita bikin perjanjian pisah harta. Asal kalian tahu. Bukan karena gue gak percaya suami atau suami gak percaya gue, karena kita bisnisnya beda. Tapi itu untuk membuat lebih solid lagi gitu loh. Lebih solid dengan ya hitam di atas putih. Ada perjanjiannya. Bisnisnya juga gak bakalan kenapa-napa apabila terjadi pada kita berdua. Dan kita juga gak terlalu gimana ya, gak usah emosional. Udah on paper aja gitu, on paper aja. Ya mau maghrib ya, gue lagi mens.
Waduh, gue sampai bilang mens nggak? Ya Mbak ya. Ini kan Mbak Im nggak masalah kategori, tapi si Bini mintanya gede banget. Nah itu juga ini menjadi salah satu yang aku bilang ada yang aku nggak setuju juga dari Paula. Aku waktu cerai sama mantan suami bule, gue nggak minta. Itu asli guys. Mungkin karena gue udah punya duit sendiri juga ya. Jadi pada saat itu gue lagi stripping syuting sinetron yang kontraknya panjang di MD Production. Jadi gue kayak ngerasa gue gengsi banget nih, ngapain gue. Tapi hak gue dalam perusahaan itu perlu. Itu yang gue minta pada saat itu. Itu pun guys gak segampang itu ternyata. Akhirnya karena juga gue ngerasa udah gerah banget, udah kayak mumet banget, gue keluar dari perusahaan. Pada saat itu gue direktur utamanya dan dia sebagai technical director. Karena kan dia orang asing, perusahaannya kan bukan PMA ya, perusahaannya masih PT. PT itu atas nama gue. Bayangin ya, PT yang atas nama gue, yang gue bangun dari keringet gue. Tapi gue kalau untuk minta kayak begitu emang gue gak bisa sih kayaknya. Gak bisa gue. Akhirnya kita cuma bagi-bagi aja. Jadi perusahaan buat dia, gue dapet properti-properti yang mana itu kita cari pada saat sudah dari hari menikah sampai cerai. Yang gue cari bersama dia diserahkan ke gue gitu. Itu pun setelah gontok-gontokan ya. Tapi perusahaan full, which is perusahaan itu kan pemasukannya gede banget ya. Itu gue harus relakan untuk lepas. Makanya nih ya Paula minta memang kayak agak wow banget gitu. Karena pada saat itu gue untuk minta per bulannya, waktu itu gue sempat ngajuin berapa persen, 20% doang, 20% dari pendapatan perusahaan, itu pun akhirnya gue lepas guys, daripada ya kan, padahal yang selingkuh dia, gitu loh. Nah gue gak bisa ngebayangin kalau gue yang ada di posisi seperti Paula gitu ya, yang ada orang ketiga. Dan untungnya memang selama gue pernikahan, gue cuma bilang, jadi gini, sebelum nikah, perjanjiannya gue sama pasangan itu adalah, apabila kita punya orang ketiga, ya, harus keluar rumah bawa kolor doang. Dan gue bisa jamin bahwa gue pasti akan lakukan itu. Nah, ternyata dalam pernikahan gue di tahun ke-4 mau ke-5, si mantan kegoda sama cewek. Karena apa ya? Karena bisnisnya meledak kan. Bagus banget saat itu bisnis kita. Orang yang lagi banyak duit itu pasti ada cobaannya ya, say, gitu. Gitu loh. Jadi, dan itu gak pernah terjadi tuh. Keluar rumah cuma kolor doang tuh enggak. Lu mau ngomong iya kalau gak ditulis pakai hitam di atas putih, bullshit, gak ada. Malah yang ada apa? Gue mau didepak dari perusahaan, kalau bisa udah diambil semua, termasuk seproperti-propertinya. Karena kan dia udah ada cewek lagi yang orang ketiga itu mau mengupayakan untuk gua nggak dapat apa-apa. Itu gila sih. Jadi makanya emang harus ada sih perjanjian hitam di atas putih, itu penting banget. Jadi nggak pakai banyak bacot, nggak pakai ribut-ribut, nggak karu-karuan, cukup giniin aja. Ya maju lawyer, that's it. Itu kalau kalian bicara udah bisnis yang uangnya gede ya say. Kalau masih cinta-cinta cemen-cemen sih gak kepikiran memang. Tapi nanti kalau kalian suatu hari ternyata punya usaha bareng, udah harus pakai itu. Jangan emosional, gue cinta sama lu, I love you. Kalau udah soal duit banyak, apa datang orang ketiga mah kelak. Harus gue kasih tahu, bener deh. Gitu say. Ya. Aduh. Seperti itu. Jadi perempuan tadi ya, pelajarannya dari Paula dan Mbak Imwang adalah jadi perempuan harus mandiri. Kedua, jangan pernah punya teman curhat cowok, itu bisa dijadiin bahan ya kan. Padahal kita nggak ngelakuin apa-apa. Let's say lah, memang nggak ada kebablasan gitu ya, perzetan gitu ya, perzetnya nggak ada nih, nggak ketahuan nih. Tapi itu bisa jadiin bahan buat pasangan ngekick kasih counter back kita gitu. Makanya mesti hati-hati. Kecuali kamu udah financially stable banget, mungkin ya itulah, gue nggak bisa ngejudge ya, siapapun gue nggak bisa ngejudge karena kita kan nggak tahu di balik tembok rumah mereka tuh sebenarnya apa yang terjadi, toh we don't know, right? So kita ambil pelajarannya aja guys gitu, jangan sampai terjadi seperti itu.
Walau sudah ada harta warisan, kalau sudah sakit hati juga warisan bisa berubah kapanpun. Betul. Saya aja selingkuh, lakinya masih mau. Siapa? Oh itu. Aduh jadi gosip loh. Itu jadi gosip lain lagi. Itu kira aku gibah lagi. Semangat Mamski katanya Bulbul. Follow nih si Bulbul. Gue belum follow Bulbul ya. Oke, follow si Bulbul nih guys.